Hari ini istimewa banget. Kita kedatangan Salman Aristo. Mas Aris ini guru menulis gue. Mas Aris makasih udah dateng. Halo. Dan ada Mal Jupri orang Bogor. Let's go, mari. Bogor kan? Bukan, Tangsel. Oh, Tangsel. Bukan Jauh Bogor. itu. Bukan. Jupri ini stand up comedian, Mas Aris. Paham. Dia suka Ya, angkat beban. Terus beban. suka pamer-pamerin di ini. Ngajak ribut orang. Iya, tadi juga habis nabrak juga. Iya. Nabrak apa? Nabrak mobil. Yang bener? Nggak sengaja. Di mana? Tadi di Ciputat. Baru keluar rumah. Berarti dia senangnya angkat beban hidup kalau kayak Memang gitu. iya, nambah beban Barbel. orang ya, nambah beban orang. Kenapa ada Jupri di sini? Kenapa ada Mas Aris? Jadi ceritanya Mas Aris WA waktu itu bilang kayak, gua ada buku baru nih gitu. Terus dikirimin baru versi digital waktu itu ya lewat email ya, coba. Ini lihat. versi fisiknya udah Ini. gue sign. Ih, Buat yang lo. bener. Ya, iya. Terima kasih Mas Aris. Wih, buat Dika. Ini adalah aku udah baca Mas Aris itunya versi PDF-nya. Oke. Sudah banyak di Telegram juga. Nggak dong. Masa gue sebarin jangan. Sudah saya baca versi PDF-nya dan ini ada versi fisiknya. Jadi intinya adalah ini buku puisi yang ditulis sama Mas Aris ketika setelah nonton film ya kalau nggak salah Betul, gitu. betul. Oke, nah ini bukunya. Nah sebelum kita bahas bukunya, kemarin kan mikir kan, oke seru juga nih ngomongin soal film puisi sama Mas Aris. Terus nanyalah ke tim, tapi Mas Aris ini kan guru banyak orang nih, termasuk gue. Dan sering gue omongin kemana-mana nih. Kadang Jupri, jadi gue waktu itu pernah nanya Mas Aris waktu Mas Aris lagi masih jadi masih wartawan 442. Iya, 442. Terus doi resign, ketemu gue di kafe. Terus gue bilang, Mas Aris gimana sih kok bisa pede untuk berhenti dari kantor? Jawaban Mas Aris ya gue juga terjun tanpa parasut. Iya, Apa sih waktu terjun itu? bebas, terjun bebas. Terjun bebas. Terus waktu itu gue juga nanya, Mas Aris gimana supaya kita tetap ada mood kalau nulis? Jawabannya gue gak pernah lupa, dia bilang kalau nulis jangan cengeng. Dia bilang. Gimana waktu itu bilangnya? Kalau mau jadi penulis jangan cengeng ya. Iya, kalau mau jadi penulis ya nulis aja tiap hari gitu. Ada waktu kapan aja. Gue sebenarnya juga itu juga hasil hasil sitiran gue dari omongannya Budi Dharma gitu. Budi Dharma tuh sastrawan besar. Dia bilang jangan terobsesi jadi penulis. Terobsesilah dengan menulis. Oke. Gitu. Itu beda ya? Itu beda banget tuh gitu. Iya. Oh iya, oke gitu. Jadi maksudnya dia mungkin jangan cuman terobsesi sama depannya aja gitu ya gitu. Bahwa karena ya kalau lu mau jadi penulis juga ya lu bisa bayar ghostwriter terus lu naruh nama lu di buku selesai gitu. Bener. Nah kan bisa begitu gitu. Nah maksudnya dia adalah ya yang terobsesi sama pekerjaannya. Nah gue menarik kata obsesi itu adalah ya orang yang kalau terobsesi kan ya nggak cengeng ya dia akan fokus gitu dengan kapan aja dan di mana aja nulis gitu. Itu kebawa banget tau itu. Bener-bener. Gue tuh gara-gara itu ya Jupri. Gue jadi bisa nulis di mobil, gue bisa nulis di bioskop, gue bisa nulis di mana-mana. Karena kebayang gitu, halah gue nggak usah nyari alasan lah, gue nulis aja lah gitu. Terus sama kata-kata Mas Aris juga yang sempat gue ucapkan di Talkpot waktu itu, tapi orang nge-quote jadi seolah-olah punya gue, padahal gue udah bilang tuh, guru nulis gue ngomong gini gitu. Guru nulisnya dihapus ya. Iya. Mas Aris pernah bilang menikah itu bukan dengan jodoh kita, tapi untuk membuktikan apakah dia jodoh kita. Bisa dielaborasi. Itu tuh sebenarnya itu blog. Sampai hari ini tulisannya masih ada tuh, pencerita.blogspot.com, udah tua banget ya, masih pakai blogspot. Oh gitu. iya, blogspot. Blogspot banget. Nah itu sebenarnya buat gue tulisannya waktu itu momen ketika cerita dikit. Gue waktu itu mau nikah sama Gina. Nah sebelumnya gue itu bergaul sama orang-orang yang udah umur di atas 35-an, kagak nikah-nikah. Nyaman banget mereka dengan hidupnya kan. Betul. Dan gue sempet tuh memutuskan tuh, kayaknya gue flying solo juga nih gitu ya kan. Kayak gue gak nikah nih gitu kayaknya. Karena nyaman banget mereka dengan hidupnya, mimpinya apa segala macam gitu. Sampai akhirnya udah kan ketemu Gina, pacaran dan segala macam gitu. Terus mulai mikir nih, ini anak orang mau gue nikahin apa enggak ya? Apa gue masih dengan prinsip gue yang itu gitu. Nah, gak ada orang lain yang bisa gue tanya
paling dekat ketika gue bingung dan gue sempat bingung dengan konsep jodoh itu dulu ya. Oh gitu. Gue bingung dengan konsep jodoh. Maksud gue dari kecil nih. Maksud gue kalau rezeki di tangan Tuhan gue ngerti, ya kan. Maut di tangan Tuhan bisa lah paham gitu logikanya. Nah begitu jodoh nih, terus ada orang cerai gitu. Itu sebenarnya prosesnya gitu ya. Ada orang yang putus, ada orang yang bisa udah nikah terus cerai. Itu jadi selingkuh lagi. Betul. Jadi jodoh di mana nih sebenarnya konsepnya? Nggak ada orang yang lebih tepat yang gue tanya pada saat itu adalah almarhum bokap gue dong gitu ya. Jadi momennya tuh ini banget lah. Jadi satu sore siang-siang gitu, siang menjelang sore gitu, dia lagi pakai kaos kutang, pakai sarung, lagi makan opak gitu. Terus gue mau ke kamar mandi gitu, bawa anduk, terus gue yang kayaknya ngobrolin soal ini deh. Karena gelisah dari kemarin gitu. Tapi udah sama Gina, udah pacaran? Udah, lagi mau memutuskan apakah ini mau kemana apa enggak, nikah apa enggak nih. Nah, lalu duduk sama bokap gue nanya, ya maksudnya dia tahu dari mana tuh waktu itu nyokap tuh adalah jodohnya dia. Biasa dong pertanyaan itu kan sesuatu yang mungkin harusnya gue tanyakan dulu tapi mungkin baru sempat kepikiran dan nyari. Terus dia makan opak lama mikir, gue nungguin gitu ya. Ini momennya kayak momen di film-film nih dengan jawaban dengan suara kayak Morgan Freeman gitu ya. Ya kan jawaban bijak gitu. Terus dia cuma bilang, iya juga ya, tahu dari mana ya kata dia. Dia juga bingung. Iya jawabannya dia begitu. Gimana sih gue bilang. Tapi terus gue bilang, bener juga ya waktu itu, tahu dari mana ya. Terus dia diam, dia makan opak lagi. Terus gue ke kamar mandi kan. Terus gue mencerna itu gitu. Ini orang nikah udah 20 tahun lebih. Gitu. Kok jawaban dia adalah, iya tahu dari mana ya. Gitu. Nah, tapi dia menjalani kan. Nah, terus baru tuh mulai masuk tuh di kepala gue konsep gue. Ini orang, dia menjalaninya gitu. Jadi kan prosesnya kan ada di perjalanannya nih. Itu satu dulu. Terus akhirnya mulai masuk tuh pelan-pelan tuh. Beberapa hari kemudian gue ketemu lagi sama orang-orang yang ngomong kalau ngapain ya gue nikah ya gitu. Yang itulah geng-geng yang itu. Terus sampai akhirnya gue mikir, gue bikinlah tulisan itu. Kalau mau dibaca ada panjang. Alanda Kariza juga suka banget sama tulisan itu. Alanda pernah nulis juga soal itu. Betul. Jadi gue bilang, di situ gue bilang kalau nikah tuh itu adalah fenomena yang ada, mau lu setuju apa enggak. Gue inget banget gue nulis itu kayak bulan gitu, lo madep belakang juga ya bulannya tetap ada gitu. Jadi itu pilihan. Jadi itu tuh adalah sesuatu yang mesti bisa lo jalanin, bisa enggak. Terus akhirnya gue bilang, gue kayak ini mulai sekarang melihat konsepnya adalah ya lo mau membuktikan bahwa ini orang jodoh lo apa bukan bisa dengan berbagai macam cara. Betul. Iya nggak nikah juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya usaha itu adalah usaha untuk membuktikan apakah orang ini bukan jodoh lo atau bukan dengan cara yang paling tidak lo anggap benar gitu. Nah kalau lo menganggap bahwa lo percaya bahwa nikah adalah sesuatu yang apapun alasannya, mau alasan agama, mau alasan yang lain-lain, mau alasan kepastian sosial dan yang lain-lain, ya lo menikah tuh sebenarnya buat itu. Tapi membuktikan bahwa lo itu jodoh lo atau bukan dengan cara yang lo anggap baik. Oke, ya tapi itu merubah konsep banyak orang sih. Oh iya ya. Bahwa ekspektasinya pun jadi make sense. Bukan kayak gue nikah karena dia jodoh gue makanya kita harus cocok gitu. Tapi lebih kayak gue mau buktiin lo jodoh gue, makanya yuk ada hal-hal apa yang bisa kita kompromikan yuk supaya lo menjadi jodoh gue gitu. Betul. Iya itu kata yang bener banget sama gue mencari yang paling make sense buat gue, yang paling masuk akal gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang utopis kan jadinya kan. Selama ini kan seolah-olah kayak gitu kan. Kalau nikah udah gitu ya kan. Bahwa happily ever after gitu. Kita kan diinikan dengan hal yang kayak gitu. Makanya gue lagi berusaha mencari apa yang paling make sense ya. Enggak, ini ya usaha yang coba dilakukan aja dengan cara yang lo anggap benar gitu. Nah kan Mas Aris WA, ini masih intro nih. Makanya dari tadi ngomongin tulisan ini daging semua tetelan sendiri nih. Bingung nih. Belum nih. Iya, siap. Mas Aris WA. Terus aku bilang lah Mas Aris ke Fadil, ke tim. Kayaknya seru ya mumpung ada Mas Aris. Kita sekalian belajar nulis. Karena gue belajar banyak nulis dari Mas Salman Aristo. Cari kali ya komik yang memang lagi pengen belajar nulis. Gitu kan. Terus semua sibuk tuh kecuali dia. Enggak. Betul. Jupri apa sih? Bikin apa di feed IG? Komkon. Lo bilang apa ya? Memandang memandang lebih luas tentang film. Jadi pas jadi komkon terus juga aku merhatiin komedi konsultan ya maksudnya. Iya, komedi konsultan. Aku merhatiin soundman-nya, make up-nya, ekstrasnya. Ekstrasnya. Iya. Nanyain nomor teleponnya juga. Semua enggak.
yang treatment pemainnya kok beda ya, pas extras tuh kayak jahat banget gitu. Emang iya? Iya. Produksi siapa tuh? Jangan disebutnya, jangan disebutkannya begitu. Iya, ada timpang, terus juga ada anak sound ternyata dibentak-bentak sama anak kostum, kok kayak gini ya gitu. Oh, ada yang berantem maksudnya. Ada yang berantem. Jadi ngeliat jadi lucu gitu, kayak oh begini ya. Nah. Oh boleh berantem ya? Masa boleh berantem sih gitu, pokoknya intinya itu yang bisa lo dapat dari yang bisa boleh berantem gitu ya. Boleh berantem nih. Iya kan, makanya tadi Bang Fadil bilang kan, ya udah lu tanya-tanya aja, lu tuh harus haus tentang film. Oh iya nih, gue pengen nanya nih. Tuh awal-awal intronya nulis nih, kayak salah acara nih. Nah, tapi kan lo semua berangkat dari nulis. Betul. Semua berangkat dari itu. Tapi nanti kita akan elaborasi juga. Oke, kita langsung masuk ke bukunya dulu nih. Kenapa Mas Salman Aristo harus membuat puisi setiap nonton film bagus? Mundur dikit. Gue selalu bilang gini, film itu cinta pertama gue jatuh cinta sama film dari umur 5 tahun. Dari pertama kali diajak sama bokap gue ke bioskop, itu mungkin yang gue bilang, gue gak terlalu percaya bakat orangnya. Bakat yang orang dikasih langsung jago apa segala macam gitu, itu tuh enggak. Tapi mungkin yang misteri Tuhan lah gitu ya, misalkan gitu ya, itu adalah bibitnya tiap orang yang gue bahasa gue fitrahnya gitu. Karena gini, nggak semua anak kecil kan umur 5 tahun dibawa ke bioskop suka sama bioskop. Gelap loh, gelap, gede, suaranya kenceng gitu kan. Ya kok gue suka sama itu. Nah itulah gue bilang bibitnya gitu. Kok gue nggak suka sama menggambar gitu misalkan gitu. Kok gue suka sama itu. Film itu cinta pertama gue, puisi karya pertama gue. Karir pertama gue jadi pengen jadi musisi, jadi pegawai band gitu. Jadi hidup gue tuh isinya tuh Holy Trinity-nya 3 buku, film sama musik gitu. Nah, gue nulis puisi dari kelas 3 SD, kelas 4 SD. Itu gara-gara guru memang sumber inspirasi kita ya. Gara-gara ada guru SD gue waktu itu, karena gue anak guru, terus bokap gue itu agen koran dan majalah, gue membaca at early age kan jadinya kan. Sehingga akhirnya bahasa Indonesia gue otomatis paling bagus dong. Karena gue baca melulu di rumah, buku tuh gue anggap kayak mainan gitu. Nah, gue diajarin baca. Akhirnya nyokap gue terpaksa lah mengajarkan gue baca karena gue merengek. Karena buat gue buku majalah tuh mainan, harus bisa gue mainin. Gitu. Jadi gue minta melulu, akhirnya diajarin. Nah, otomatis bahasa Indonesia gue lebih lancar dong. Nah, guru gue waktu itu ada, nggak tahu sekarang masih ada namanya lomba deklamasi. Aduh, bahasanya deklamasi lagi. Iya, lomba puisi gitu, baca puisi. Nah, gue tau-tau ditunjuk. Out of nowhere guru gue nunjuk, kamu ya mewakili sekolah. Kok ya menang? Padahal nggak pernah, sejak itu gue jatuh cinta sama puisi, terutama Khairil Anwar lah waktu itu pintu masuknya, gerbangnya. Nah sejak itu gue selalu menulis puisi tiap hari. Nggak tahu buat apa. SD? Dari SD. Buku catatan gue tuh bisa habis 2 gitu, cuman buat gue nyoret-nyoret puisi dan segala. Gue segitu, kayak anak kecil ketemu mainan baru, gimana sih? Ini apa sih gitu, seru banget gitu. Dan akhirnya gue ngulik, tipikalnya anaknya begitu. Memang gue ngulik banget. Nah itu gak pernah berhenti sampai hari ini. Pindah tuh mediumnya tuh dari buku ke Moleskine, ke handphone gitu. Moleskine mahal tuh. Makanya udah gak lagi. Apa itu Moleskine? Moleskine apa ya? Notebook kecil tapi gitu. Mahal itu. Di Kinokuniya belinya. Tahun berapa itu? Masih ada sekarang. Masih ada sampai sekarang. Makanya karena mahal udah berhenti. Iya mahal itu. Mahal. Nah pindah sampai ke handphone juga akhirnya mulai nulis terus. Nah berbarengan dengan itu kan film gak pernah berhenti jadi inspirasi gue ya. Long story short, tahun 2000-an awal itu mulai bersentuhan sama industri film karena jadi wartawan. Betul. Di MTV Trax, majalah Trax, dan gue pegang desk film. Jadi kebayang kan, gue bikin kaos dulu tulisannya gila film gitu. Emang film geek banget lah. Makanya di kantor akhirnya ditaruh di desk film. Nah di titik itu gue baru mulai tuh horizon film gue lebar kan jadinya kan, karena ketemu orang film, ketemu banyak film-film yang kanon film yang bagus-bagus dan segala macam, itu baru tuh banjir semua. Nah pemantiknya itu tahun 2000 yang sekarang jadi ini kan buku ada 2 kumpulan 8 depa dari layar sama premis hujan. Nah 8 depa dari layar inilah yang dari film. Nonton 2022 apa 2003 September 11 lah waktu itu. 9/11. 9/11 itu ada dokumenter, banyak dokumenternya. Terus ada satu lagi yang kumpulan film pendek yang Sean Penn juga ngedirect. Ada tuh September 11 judulnya. Nah itu tahu-tahu kayak memantik gue untuk jadi puisi aja gitu loh di kepala gue. Nah sejak hari itu tiap nonton film bagus keluar aja. Gak bisa ditahan gitu. Jadi kayak
otomatis di mana gitu. nulisnya? Parkiran? Iya, Nggak, maksudnya macam-macam. pas udah Iya, di parkiran? Di parkiran, di mobil, kapan kepikir ya? Di samping popcorn. Samping popcorn, di samping samping Milodino. Samping Milodino. Milodino Ya X1. sampai di rumah gitu misalkan. Terus nonton di rumah kan pasti kan gitu. Iya, Waktu itu masih lagi jadi yang kayak sekarang udah agak berkurang waktunya. Dulu tuh bisa sehari itu 2-3 kali pasti nonton film. 2 Iya. sampai 3 kali. Bener. Gila, sekarang udah Banyak nggak bisa juga sih. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah Banyak juga nggak bisa. duitnya. Nggak DVD Nggak kan ini gitu-gitu. OTT. Nggak, dan DVD kan DVD, waktu itu kan. Oh, iya, iya. Nah, kayak ritual aja gitu, mau berangkat kantor gitu, itu pasti kayak lagi siap-siap, gue nyetel apa-apa gitu di TV gitu, walaupun nggak selesai filmnya gitu. Terus ntar begitu mau berangkat matiin gitu. Itu habit yang udah begitu aja gitu, ntar nempel kan mau nggak mau di kepala kan, ntar akhirnya keluar puisi satu, nulis terus, dan nggak pernah ditunjukin ke orang. Oh iya. Sama sekali. Dari tahun 2003 ini sebenarnya kegiatan ini. Sama sekali nggak pernah ditunjukin ke siapa-siapa. Sampai pandemi. Biasa kan. Semua orang kan pandemi kan mendadak iseng ya. Iya. Iseng kan. Kreatif, kreatif. Iya mendadak apa ya ngerjain apa ya. Dalgona. Iya. Bikin dalgona. Apalagi filmmaker. Mau Iya. kemana? Syuting nggak boleh. Bioskop tutup. Ya kan mau ngapain kami gitu. Ya akhirnya sisi penulisnya lah yang lain yang kebuka kan. Coba deh ini puisi. Nah waktu itu masih ada. Sekarang udah nggak ada Storyal.co. Storyal tahu. Nah mereka ngobrol terus akhirnya ada kumpulan puisi pertama gue itu adalah ya judulnya Puisi Pendek Biar Rindu Panjang ya kurang lebih soal relationship gitu-gitu lah ya kan. Nah waktu itu gue memilih untuk editornya adalah Hasan Aspahani. Oke. Penyair, penulis puisi saat ini yang cukup gue hormati lah. Nah pas lagi di tengah-tengah proses itu gue tunjukin kumpulan ini baru pede kan. Ada Bang Hasan nih jadi mentor dong, maksud gue sekalian dia bacain aja. Terus dia langsung bilang kenapa nggak ini dulu kata dia. Oh kenapa nggak itu dulu yang di Kenapa Storyal? yang ini dulu? Yang di Storyal? Iya kenapa nggak yang ini dulu, tapi itu udah keburu terbit. Oh. Emang kenapa Bang? Emang ini oke, ini bagus banget, ini unik ini katanya gitu. Ini beda banget, ini belum pernah nih ada yang ngerjain kayak begini. Gue bilang oh iya belum pernah ya. Terus tapi gue orangnya suka kayak gitu. Apa iya belum pernah? Kayaknya kok kalau belum pernah gue agak ragu. Yeah. Tapi ternyata memang beneran kalau mau dibilang belum pernah juga mungkin masih sangat jarang sekali. Satu-satunya yang gue temukan itu adalah Gunawan Muhammad nulis puisi dari Hiroshima Mon Amournya Alan Renai. Which is nggak rutin kan? Nggak rutin, sekali cuman. Dari semua puisinya Gunawan Muhammad, satu itu yang dari film. Oh bener kali yang dibilang Bang Hasan jarang kali ya, makanya ini unik banget. Sampai dia sendiri, ini agak out of topic dikit, kemarin dia ngeluarin puisi dari Godfather. Jadi satu buku cuma Ada dari satu film. Udah ada. Oke. Bisa teman-teman cari tuh. Apa judulnya setelah film itu selesai apa gitu lupa gue. Oke. Itu bener-bener dari Godfather. Tapi sesudah dia berinteraksi sama gue ngobrolin kayak begini, nah akhirnya udah mulai pede kan. Oh iya ya gitu. Tapi nulisnya masih gue terusin. Nulis puisi, nonton film diterusin sampai ketemu sama penerbit Edralfo. Teman-teman dari Edralfo iya. Editornya namanya Eko Wustuk. Kebetulan Eko juga waktu itu ikut workshop penulisan di Wahana. Oh di iya, Wahana Edukasi, iya kan. Nah gitu terus akhirnya ngobrol-ngobrol terus ya udahlah akhirnya jadi dan kita launching 16 Desember kemarin di Ear House. Karena dulu tuh ada Earhouse Pamulang. Iya, Iya. di Pamulang, di Ear Endah House. Reza. Endah Lo Reza. tinggal di situ? Deket situ. Oh enggak. Kirain di bawah. Bukan. Enggak. Di samping mesin kopi tinggal di situ enggak. Di New York Times itu ada sebuah cerpen yang ditulis yang ada hubungannya sama film Taste of Cherry, film Iran. Tahu banget gua, Abbas Iya. Kiarostami, Oh gila sutradaranya. itu gila sih. Nah kayaknya dia terinspirasi banget sama film itu, akhirnya dia bikin satu cerpen utuh. Nah pas tahu premis soal puisi ini, langsung kebayang gitu, wah itu menarik banget ya. Karya derivatif dari karya lain kan, gitu kan. Rasa apa yang timbul dari situ kan. Betul. Nah ini yang menarik, Endah. Makanya kenapa waktu itu Endah Reza mau jadi tempat untuk launching, karena dia tertarik banget dengan ini dan dia ngeliat satu angle yang waktu itu nggak gue sadarin. Dia bilang ini adalah bicara soal seni yang berkelanjutan. Yang tadi lo bilang derivatif turunan Derivatif, gitu. Nah, betul. nah akhirnya kita ngomongin itu. Jadi kebayangkan gue nonton film jadi puisi, nah dari puisi jadi desain. Oh, Ini ada desainer, ilustrator, bikinin desain bagus-bagus banget. Gue suka banget sama desain-desainnya. Nah kemarin begitu lagi launching itu, di hari dimana songwriting clubnya Endah Reza tuh ngumpul. Tahu, iya Jadi mereka punya spontan. tuh. Jadi puisi gue, Oh enggak. sama, betul. Sama kemarin juga begitu di sana. Jadi secara Sama, spontan, bagi juga gitu di sana. iya, waktu itu. Jadi ditunjukin ada mereka milih puisi, terus langsung dijadiin lagu gitu. Nah, Oh iya? iya, langsung dijadiin Impromptu? lagu. Langsung impromptu dijadiin lagu si songwriting club kan soalnya kan. Nah,
untuk nunjukin secara langsung kalau bahwa karya seni yang satu itu ternyata memang bisa menginspirasi yang lain sehingga dia tumbuh lagi jadi yang lain, tumbuh lagi jadi yang lain, tumbuh lagi jadi yang lain gitu. Nah, ini tuh akhirnya dilihat dari sebagai sudut pandang itu gitu, bahwa ini tuh seni yang berkelanjutan gitu. Jadi lo bikin sesuatu, kalian bikin stand up gitu, itu sadari bahwa itu nggak berhenti di situ loh. Bener, itu bener banget. Iya kan? Bener banget. Itu nggak berhenti di situ loh. Ada orang yang akan terinspirasi dan nggak tahu dia akan membawanya jadi apa gitu. Bener banget. Nah itu. Aku kan ini ngajar di UI ya, jadi dosen di situ. Terus di kelas terakhir semester ini, mahasiswanya ngasih hadiah. Bang Radit, ini kita bikinin buat Bang Radit video klip dari lagu Bang Radit. Aku baru ngeluarin lagu ada 4 biji. Baru ngeluarin EP. Terus mereka bikin video klip, mereka acting jadi suami istri. Padahal masih anak-anak, masih anak kuliahan kan gitu. Tapi itu rasanya melihat karya kita diterjemahkan dengan bentuk lain. Mereka meluangkan waktu Iya kan? untuk menginterpretasikan ulang. Si karya itu emang luar biasa ya. Luar biasa rasanya. banget rasanya. Dan kadang-kadang beda gitu. Maksudnya beda dari terjemahannya dia gitu. Maksudnya jadi beda gitu. Betul banget. Nah, itu yang menarik banget gitu. Kemarin jadi lagu aja gua gak kebayang gitu pas kok dibikin jadi dibikin jadi R&B gitu, asik juga ya. Dibikin gitu. R&B. Ada yang R&B, ada yang beneran bikin jadi dangdut. Ada satu puisi kan judulnya Kami Datang Dengan Dangdut kan. Oh ini, Ya. aku bingung banget nih, ini vape-nya gede banget ya. Bukan itu. Suling ya. Suling. Ini gimana masuknya gua Padil? Gua doang nih nonton YouTube, nonton podcast di mejanya nih. Bingung gua. Belum. Dijebak Fadil nih gua. Belum, tenang. Masuknya gini. Tenang. Tuh, dikasih tahu tuh masuknya. Kayak tadi kata kuncinya adalah kita di meja ini bertiga itu satu kan benang merahnya penulis. Iya nggak? Lu nulis. Enggak jago-jago banget gue nulis. Enggak, tapi kan lu melakukan kegiatan itu dan lu menulis harus bisa menulis kan. Stand up comedy harus bisa menulis. Dika menulis, gue juga menulis dengan medium yang beda-beda. Nah, tapi yang menarik kan gue bilang ini makanya kenapa judulnya film bisa dieja, karena kan bisa dilihat sudut pandangnya dari sudut pandang penulis banget. Bener. Nah, itu yang gue lakukan kok sebagai filmmaker. Kalau ditanya DNA gue sebagai produser, gue lebih banyak produce sekarang, ya kan? Atau bahkan ketika gue jadi sutradara. Ketika jadi produser kan semua gue supervisi, termasuk sampai ke editing. Itu gue memakai logika penulisan. Betul. Iya. Jadi buat gue tuh kayak ngelihat editing tuh, makanya kenapa gue bilang ini kan gini, film bisa dieja tuh. Terus gue tulis di kata pengantar gue kan selamat menonton bukan selamat membaca, karena film bisa dieja, puisi bisa ditonton, jadi bisa begitu. Nah karena pendekatannya adalah pendekatan penulisan. Kayak tadi tuh misalkan gue lagi duduk nih main editor nih, gue mungkin akan berbeda sedikit dengan produser-produser yang sekolah film dan yang lain-lain gitu, ngomonginnya tipe shot dan segala macam. Gue enggak, gue akan pertama kali gue duduk, tar dulu bentar, ini kalimatnya apa ya? Padahal kita lagi ngeliat gambar. Gue mau pakai logika penulisan. Ntar dulu, ini kan ceritanya misalkan gitu. Ceritanya Jupri jatuh dari motor, terus dicakar kucing, dia takut, dia lari masuk. Nah takutnya nggak ada nih. Takutnya nggak ada nih. Kalau lu mau mengabarkan ke penonton ini ceritanya, kalimatnya, ini takutnya mana shot takutnya. Baru pendekatan gue begitu tuh. Jadi pendekatannya pendekatan penulisan banget. Makanya termasuk di sini gitu. Kenapa gue bikin judulnya film bisa dieja. Nah, Jupri ini mau masuk industri film. Udah jadi komedi konsultan. Ketemu Mas Aris. Mas Aris nonton film udah banyak. Dulu reviewer film ya? Bisa dibilang kritikus juga berarti? Ya reviewer lah. Reviewer film. Lu punya pertanyaan apa buat Mas Aris? Ya. Tanya aja sepenasaran lu Jupri. Jadi kalau aku kan sih ngeliat sutradara ya. Sutradara tuh kalau misalkan ada divisi yang lain berantakan, nah sutradara tuh tanggung jawab nggak sih? Gitu. Ini bener-bener dramatis banget syuting lu ya. Iya, ngomongin soal berantem, soal ini. Soalnya kalau berantakan, ini pengalaman apa ini? Kalau nggak mau nyebutin produksinya sama sutradaranya gini. Nggak usah. Kenapa ini chaos banget kayaknya? Ya boleh. Jadi intinya, kalau apanya berantakan nih? Kayak misalkan ada beberapa hal yang nggak sempurna lah di divisi lain, mungkin sound dan lain sebagainya. Apakah sutradara ini bertanggung jawab penuh untuk jalannya kelancaran produksi atau tidak gitu? Oke. Kita tadi sempat ngobrol tipis-tipis di belakang. Gue bilang analogi yang paling sederhana yang gue punya, walaupun mungkin generik gitu, tidak tepat gitu ya. Kalau kayak bola nih gitu, produser tuh Arsene Wenger lah. Maaf ya, saya Gunners jadi Arsenal. Referensinya Arsene Wenger. Sutradara tuh kapten lapangan.
Gitu. Jadi apapun yang terjadi di lapangan itu beneran kontrolnya sutradara si kaptennya kan. Ferguson kayak Wenger kayak siapa kayak gitu sekarang gitu ya, Pep Guardiola kan cuma bisa teriak-teriak doang, dia nggak bisa masuk ke lapangan. dia nggak bisa masuk ke lapangan ngambil bolanya lalu menghentikan pertandingan gitu. Nah artinya apapun yang terjadi di syuting ya tanggung jawabnya sutradara ketika sudah ada di lokasi syuting. Nah janjian sebelum syutingnya itu makanya jadi penting banget. Nggak ngomongin kenapa berantakan gitu ya. Makanya kenapa kalau di gue praproduksi itu pre-pro itu nggak boleh ditawar-tawar karena disitulah janjiannya. Iya, film dibuat pas prep. Betul, dilaksanakan pada saat syuting. Bener banget, dibuat pada saat prep. Apapun dipakai setangible mungkin. Mau ada storyboard kayak, mau ada shortlist kayak, apalah terserah lah. Metodenya mau kayak gimana, sekarang udah makin canggih. Tapi apa yang mau dibikin nanti dibuat dulu di praproduksi sehingga ketika ada sesuatu ya kita bisa mengacunya ke sini. Benar. Gitu. Di situlah produser sama sutradara janjian tuh semuanya bahkan. Tapi sutradara yang bertanggung jawab terhadap hasil janjian ini. Benar. Gini ya, lo kan ngerjainnya begini. Bahkan kan sampai detail. Hari ini lo shot lo berapa? Yang mau di shot apa aja? Kan gitu-gitu semua kan gitu kan. Sehingga pemain di callingnya juga jadi benar. Gitu. Susunan scheduling lo tuh seperti apa? Itu kuncinya semua di sutradara. Kalau umpamanya sutradaranya ditanya sama Astradan yang dibilang ini jadi siapa nih yang mau di scene yang mana yang mau diambil? Gue belum tahu. Lah, siapa yang mau di calling duluan pemain? Ya kan jadi yang mau di calling duluan pemain siapa? Jadi kalau ditanya tanggung jawabnya sutradara sampai mana? Ya dari situ titiknya. Ntar wardrobe nyiapin baju yang mana? Orang belum tahu mau di syuting yang mana? Ya kan gitu ya kan. Jadi akhirnya semuanya gitu. Kalau menurut gua tuh semua yang bisa terjadi buruk di hari H itu akan terjadi. Iya, jadi mending disiapin. Mending disiapin. Kalau di pikiran kita akan ada hal buruk terjadi, kayaknya kejadian deh. Murphy's Law ya. Iya, makanya kita siapin aja. Tapi itu aku pakai sampai sekarang loh, sampai bikin event sendiri. Karena aku ada IO sendiri buat stand up. Oh. Itu tiap kali kita meeting yang kita bayangin selalu kemungkinan terburuk sih. Betul. Kalau ini itu bawaan dari syuting itu. Oh. Karena ada aja. Iya pasti meledak lah. Iya benar. Genset tiba-tiba meledak pas kita mau take kayak gitu-gitu sih. Iya apalagi kan syuting ya 1001. Udahlah anak lokasi udah nyari tahu udah pada segala macam gitu ya. Terus tahu-tahu di hari H ada satu bapak di RT itu yang ternyata memutuskan untuk nyunatin anaknya lalu bikin dangdutan gitu. Dan itu nggak ada tuh seminggu yang lalu pas lagi survei lokasi kan. Nah itu gimana? Bener. Apalagi kalau nggak nyiapin apa-apa terus tahu kejadian itu. Wah tambah chaos. Iya. Tambah chaos. Nah kalau di puisi-puisinya Mas Aris ini ada nggak yang karena sutradaranya jadi Mas Aris kayak mencoba untuk ini sutradara gue suka nih, gue harus ada puisi nih soal dia nih. Oh ada beberapa, ada banget beberapa, tapi semua sebagian besar tuh karena filmnya. Tapi kayak di sini ada dari dalam taksi. Dari dalam taksi. Oke, kalau lo lihat tuh udah ketahuan banget kalau dari itu salah satu yang didesain juga. Itu dari Taxi Driver. Oh, itu dari Taxi Driver. Ya Scorsese, ya kan legend kan ada dua tuh Scorsese, Raging Bull sama Taxi Driver. Gitu. Nah, kalau sutradara Scorsese itu salah satu yang ada dua kalau nggak salah filmnya dia di sini. Gitu. Pengaruhnya cukup besar sih Scorsese gue. Maksudnya karena Scorsese jadi kayak awalnya harus bikin sesuatu deh ya, soal ini betul. Gitu. Iya karena dia filmnya juga gitu ya, karena filmnya juga terus ya karena nonton karena Scorsese. Nah, yang menarik adalah beberapa puisi baru dibuat setelah nonton ulang. Nah ini dia. Makanya ada tulisannya kan kelar nonton ulang. Jadi gue selalu tandain. Gue nonton ini udah lama. Pasti di pertengahan, pas lagi masa kuliah lah, pertengahan 90-an. Terus gue nonton lagi tahun 2003. Gitu di awal. Momen ini tuh membuat ada satu momen di mana hidup lagi lucu-lucunya lah waktu itu nih, awal-awal banget nih, belum kerja, baru mulai kerja segala macam, terus di taksi gitu. Ini gue ngapain sih gitu. Oh, langsung kebayang Taxi Driver. Terus kayaknya gue perlu nonton Taxi Driver deh, pulang ke rumah malam nonton Taxi Driver, terus keluar lah puisi ini gitu. Kalau film Indonesia gitu. Ada beberapa. Ada Juni kalau nggak salah. Ada Yuni, ada Jatuh Cinta Seperti Dalam Film-Film ada, masih sempat masuk tuh. Agak lain. Agak lain udah kelewat tuh waktu itu. Nah, rencananya si penerbitnya ini ngerasa kalau umpamanya ini memang beneran jalan, film Bisa Dieja ini akan jadi brand rencananya. Jadi IP. Jadi IP.
ke depan gue jadi kayak diminta untuk habis ini judulnya film bisa dioja tapi mungkin genre kali gitu. Romcom terbaik menurut lo apa aja, horor terbaik menurut lo apa aja, komedi terbaik menurut lo apa aja filmnya gitu, terus dijadiin puisi dengan brand film bisa dieja ini gitu rencananya. Ini ada yang kelar nonton Yuni, tapi itu film emang aduh powerful banget ya. Yes. Ternyata ini buat anak nih, karena Betul. buat Bung, nama anaknya Mas Aris Bung. Panggilannya Bung. Bung, iya panggilannya Bung. Buat Bung kalau kamu besok besar, jangan berani merasa benar bila warna masih harus dicuri agar perempuan Langgas punya visi. Wah ini emang buat dia berarti. Betul. Padahal itu kan karakter utamanya perempuan. Betul. Bung kan laki-laki. Betul. Itu dengan angle apa itu? Nah itu dia justru karena Kamila Andini kan begitu ya, sangat sudut pandang perempuannya kuat banget gitu sebagai sutradara gitu. Nah justru malah, dan gue menonton sebagai ya laki-laki dong nih yang nonton kan. Dari angle itu gue melihat Yuni dari angle bahwa masih ada ya di Indonesia, nggak jauh-jauh itu di Serang kan kalau nggak salah gitu ya settingnya, perempuan muda yang udah pertengahan tahun 2020-an kayak begini yang masih diperlakukan seperti itu dan masih harus berjuang gitu dengan cara seperti itu gitu. Ya dari angle itu. Nah gue punya anak laki. Nah kan banyak banget ya meme tuh kan suka banyak banget gitu. Jangan ajarin anak perempuan pakai baju, tapi ajarin anak laki-laki lu untuk nggak memperkosa kan gitu. Oh iya. Nah, angle itu tuh gitu. Angle-nya tuh dari situ gitu bahwa gue punya anak laki, ya harus gue ajarin untuk menghormati perempuan dong gitu. Film itu tuh memberikan inspirasi itu. Iya. Apalagi Jupri pertanyaan lo? Soal film, lo mau di film nih. Yang nggak dramatis ya? Iya, dramatis. Sebetulnya kan kalau misalkan pemain udah baca skrip tuh, yang nentuin karakter lebih detail lagi pemain kah atau sutradara? Nah ini dia nih, sama balik lagi ke yang tadi, ada di pre-production, di praproduksi itu, makanya kenapa produser idealnya menyediakan ruang workshop, reading, baca skrip dan segala macam. Karena buat bikin janjian itu. Jadi kayak gini, skenario itu kan analogi terbaiknya adalah blueprint. Cetak biru, peta. Gimana cara jalannya, mau koprol, mau kayang gitu, itu sutradara sama pemain. Tapi petanya ini. Nah itu janjian bagaimana cara menjalaninya itu akan jauh lebih sehat kalau terjadinya di praproduksi. Bukan di lapangan lo baru diskusi sama pemain lo, ini kita mau kayang apa mau koprol nih. Gitu. Baru di situ janjiannya. Sementara ada ratusan kru lain yang nungguin kan. Kita kapan take sih, kok pemain sama sutradaranya baru diskusi gimana cara ngejalaninnya sih gitu. Nah kalau ditanya tanggung jawabnya di sutradara sebagai pembuat adegannya, aktor sebagai yang melakukannya. Nah itu harus janjian, jadi tanggung jawabnya di dua pihak itu, dua-duanya gitu. Apakah sutradara sama pemainnya satu janjian apa enggak nih, bagaimana caranya mengeksekusi adegan ini gitu. Tapi lo penasarannya itu karena lo mau jadi sutradara kah? Enggak juga, cuman kadang gatel aja kalau misalkan ada pemain yang nggak nempel karakter gitu. Jadi kan kalau aku kan habis baca semua skrip, terus udah ngebayangin tuh, oh berarti begini nih filmnya nih. Pas main kok aneh ya. Pas main maksudnya yang aktor yang memainkan atau pas aktor yang memainkan. Pas aku kan samping ini sutradara nonton juga, ngeliat juga. Oh ternyata nggak nempel. Nah sementara sutradaranya makan, nyemil. Sehat ya syutingnya ya. Nyemil, makan. Nggak, maksudnya saudara merasa itu baik-baik aja maksudnya? Iya. Gitu. Lu berantem ya sama dia ya? Gimana sih? Kayaknya. Iya, gue ngerasa kayak, kalau gue sih mikir kayak emang sutradara boleh seslow ini ya. Gue sih gatel gitu. Gue gatel. Terus juga ada beberapa peran yang memang dia tuh seorang ani-ani, memang simpenan om-om. Karakter maksudnya? Karakternya. Oh, okay. Karakter. Oh bukan sutradaranya. Bukan. Sorry. Nah abis itu si karakternya ini tidak mau diperlakukan seperti ani-ani. Jadi kan keluar jauh tuh. Gue masukin komedi yang memaki, ya lalu mah simpenan dan lain sebagainya, nggak mau dia. Oh tunggu dulu, dia nggak terima maksudnya? Nggak terima. Maksudnya sebagai aktor dia nggak terima? Nggak terima. Lah, dia nggak mau, terlihat nggak mau. Cuman dia nggak jelas-jelas kayak nggak ya, gue nggak mau kayak gitu ya, nggak mau kayak. Dia cuma bilang,
Enggak, ganti aja, nggak enak gitu. Oh, bukan permasalahannya karakter gue kayaknya nggak pas deh, tapi guanya yang kayaknya nggak nyaman. Gitu. Wah itu gimana tuh Mas? Iya makanya itu kalau terjadi situasi seperti itu ya sutradara yang harus ngambil call-nya, ngambil keputusannya gitu. Pak yang di lapangan kan sutradara nih gitu. Ya kan, ya sama aja kalau umpamanya tahu-tahu ada back yang gue nggak mau di belakang gitu. Iya sih. Gitu kan nggak ada lu kan fungsi lo itu gitu. Nah, dia harus bisa meyakinkan pemainnya untuk stay dengan apa yang sudah makanya janjiannya udah ada belum gitu. Nah itu tuh kadang-kadang karena janjiannya nggak ada, jadi semua orang kayak ngerasa bisa punya interpretasinya sendiri-sendiri. Jadi terus begitu mau debat atau mau menginstruksikan sesuatu, lu nggak punya pegangannya dong. Sutradara misalnya nggak bisa kayak begitu. Enggak, tapi gue interpretasi gue begini. Ah ya repot tuh. Tapi kayaknya ini juga Jupri berarti syuting pertama? Kedua ya? Tadinya gue pikir kayak mungkin karena memang lu baru komkon masuk terus ngelihat bahwa kok kayaknya nggak gini gitu kan. Sekeos ini ya. Soalnya kalau gue pribadi gue kan ngedirect juga. Kalau emang lagi di direct itu gue kosong tuh artinya misalnya sebagai pemain nih, syuting di iklan lah atau apa. Kadang kita tahu nih kayaknya shotnya nggak komplit nih, atau kadang kita tahu kayaknya shotnya bagusan nih. Tapi ya udah gitu, ngerti gak sih Mas? Iya. Aku ngikutin aja si direkturnya nyuruh apa. Ya walaupun kayaknya kurang deh, tapi ya udahlah gitu. Kalau gue sih udah kayak gitu sekarang. Kalau main. Ya melayani visi dari sutradaranya. Lu mau apa ya udah sini gitu. Meskipun kadang-kadang kalau dulu ya masih ada kayak ini bener gak sih gitu. Iya. Nah kayaknya dia mungkin masih masuk produksi kayak aduh nih kayaknya bisa lebih baik gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya gimana ya seharusnya ya? Nah ya. itu dia tuh. Itu tadi makanya janjian di depan itu yang paling penting. Karena kan kalau semua orang membawa gue selalu pakai istilah gini, lo terlambat kalau baru mendiskusikan visi di lapangan. Ya telat lah. Ya kan, kalau baru ngobrol ini sekarang bisa, soalnya gini, gue tuh suka bilang kayak gini, yang paling bahaya adalah, yang paling rugi adalah bisa jadi lu bener, tapi udah terlambat, kan jadi sayang banget kan, aduh ini gitu ya kan, I wish gitu kita ngomongin ini sebelumnya gitu, kalau sekarang udah terlambat, jadi nggak enak situasinya kan gitu. Bisa jadi lu bener lu. Bisa jadi si pemain itu bener. Sebenarnya dia punya sesuatu gitu di kepalanya dia gitu. Kayaknya nggak pas. Nah, ada yang nggak pas nih sebenarnya gitu. Cuman karena ini kan udah di sini. Ini kita udah di sini, masa kita mundur lagi ke belakang mendiskusikan itu gitu. Nah, itu yang sebisa mungkin dikurangi sebenarnya gitu. Itu tapi yang sebenarnya kurangnya. Prepnya lama Enggak begitu lama. Oh, nggak ada prep. 3 hari apa. Waduh, big reading sekali. Tapi prep yang soal reki dan lain sebagainya saya nggak tahu. Nggak tahu, cuman reading doang. Ama ini pertanyaanku, kan aku tuh ngerasa bahwa banyak pemain yang memang ganteng doang. Jemput cewek depan gang ya. Ganteng tapi pas acting tuh kayak kaku sekali gitu. Ini siapa sih yang masukin? Bikin masalah ya lu ya. Sebel aja. Pemeran utama kualitas ekstras ya. Iya, pemeran utama kualitas ekstras. Film layar lebar tapi gaya sinetron gitu. Lalu. Nah, itu sebetulnya aku gatel aja siapa yang harus bertanggung jawab ya. Jadi kan filmnya jadi kurang apik buat aku gitu. Ini sudut pandang produser nih. Nah, betul. Gimana nih sebagai produser? Nah, kalau ini biar nggak ini Mira Lesmana yang ngomong. Jadi kalau mau di-quote ngomongannya Mbak Mira. Tapi ini jadi pegangan gue banget. Waktu itu gue bilang gue mau belajar jadi produser. Jadi di film kedua tuh pada saat itu gue masuk sebagai penulis skenario di catatan akhir sekolah. Terus gue ngomong sama produsernya waktu itu Mas Erwin Arnada namanya, mentor gue juga tuh. Gue bilang, Mas, gue kayaknya mau jadi produser deh gitu. Agak ajaib tuh buat dia karena biasanya orang kepingin jadi sutradara dan lain-lain. Gue malah kepingin jadi produser. Mungkin karena penulis kali ya kan, ngedesain gitu kan, mendesain dunianya dan segala macam. Gue kayak ngerasa produser nih yang menjalankan visi ini sebenarnya gitu, yang pegang semuanya gitu. Terus Mbak Mira cuma bilang gini, lo inget ya, film bagus itu punya sutradara, film jelek itu punya produser gitu. Dia bercandanya begitu, tapi ada kebenaran tuh di situ karena semua approval ujung-ujungnya kan di produser. Betul. Nyaris nggak ada yang namanya director's cut. Itu tuh producer cut. Jadi kalau lu pada nonton film terus mempertanyakan ini kenapa skenarionya begini, pemain begini segala, pertama kali ditanya ini produsernya ngapain? Dia yang nge-proof semuanya kan. Nah, termasuk pemain.
di awal. Walaupun semua orang bisa memberikan visinya, masukannya gitu ya kan gitu. Tapi kan call terakhir itu sebenarnya ada di produser call. Makanya kalau di Oscar film terbaik kan yang naik produser bukan sutradara. Sutradara udah punya awardnya sendiri. Begitu film terbaik yang naik produser karena memang produser yang megang semuanya, yang punya film kasarnya gitu. Nah itu kalau ditanya tanggung jawab siapa, terutama kalau pemain, produser dulu yang mesti ditanya. Kalau lu mau bertanya tanya ini siapa yang mengizinkan orang sih? Pemain utama kualitas aktris itu ada di situ, ya produsernya. Kan yang ibaratnya kasarnya gitu. Secara teknis tanda tangan kontrak ini, di kontrak kan nama produser sama nama pemainnya. Kayak berarti kan yang nge-approve produsernya. Tapi as a producer jadi pertimbangan nggak itu tampang, follower? Nah, ini gini, di awal 2000 pertengahan Instagram tuh mulai selebgram tahun berapa tadi kita ngomong 2017 ya? 2017-an gitu tuh produser, gua udah jadi produser kan. Itu sempet kena dalam artian gelombang para investor atau IP kami gitu ya, yang mengedepankan jumlah follower. Wah strugglingnya lumayan tuh, gitu harus menjelaskan dulu. Tar dulu, itu tuh harusnya bonus, bukan pekerjaan utama. Ini kan pekerjaan utamanya acting dulu nih, gitu ya kan. Nah, itu lumayan struggling tuh menjelaskan itu sampai ada satu titik. Enggak usah gue sebut lah ya, gitu. Jadi ada YouTuber yang followernya puluhan juta bikin film. Filmnya nggak nyampe 200-300 ribu, lalu ada YouTuber lain yang mungkin 1/10-nya followernya, filmnya hampir 2 juta. Nah itu selalu gue pakai jadi argumen, kan bukan nih berarti gitu. Sebut nama lah ya. terus. Gitu ya. Intinya, nah sejak itu mulai ekosistemnya mulai berpikir lah, industrinya mulai berpikir. Gue belakangan sih udah nggak terlalu didesak untuk cari pemain dengan follower dengan dulu. Jumlah follower ya. Udah mulai kerasa tuh bahwa. Karena lama-lama mungkin orang belajar juga. Iya, nggak selamanya. Betul. Dan belakangan juga nggak translate juga gitu. Kadang-kadang nggak translate juga gitu. Ya benar. Bahasa lu tuh tepat banget. Ya filmnya jadi nggak apik begitu nyampe ke penonton, nggak believable kan. Ya kasarnya nggak suka lah orang ngelihatnya. Ya begitu nggak suka nggak ditonton. Cuma kan produser kadang punya ininya sendiri ya, punya convictionnya sendiri. Bahwa ini yang bener loh, itu tuh agak susah juga ya, repot juga ya. Betul. Makanya kerja bareng dengan orang yang kita nyaman kali ya. Iya. Tapi, itu iya. Tapi kadang-kadang di awal karir kita nggak bisa milih ya. Emang belum ada linknya, belum ada. Bener banget. Tapi kalau penayangan di bioskop, yang nentuin produser juga. Produser. Kadang-kadang kan ada tabrakan sama Avenger. Iya, itu produser. Avenger langsung Avenger ya. Harus Avenger diadunya ya. Ya apalagi. Itu produser. Jadi gini, agak mundur dikit. Kalau di industri ekosistem yang lebih mapan, sebenarnya ada distributor. Kayak di Hollywood gitu, di Korea gitu. Which is kita bikin dulu tuh ya. Betul. Bikin dulu dia beli. Baru ada kayak label kalau musik. Ada major labelnya. Jadi nih produser musik, musisi bikin kasih ke mereka kan gitu kan. Mereka yang mikirin tuh distribusinya gimana. Nah, karena di Indonesia jumlah layar masih belum terlalu banyak, distribusinya direct distribution. Kayak eksibitor. Langsung. Jadi ibaratnya gua nih bawa dagangan gue langsung ke warung. Lu punya warung nih, gue mau dagang somai nih gitu, atau punya minuman bersoda nih gitu ya. Mau nggak, gue langsung ke warung, gue nggak pakai agen. Nah itu dia, ada agennya harusnya. Nah kalau di Hollywood, di Bollywood atau di Korea yang nentuin tanggal tayang dan lain-lain agen nih, produser mah bikin film aja. Gitu, serahin ke mereka ngambil commissionnya mereka dan segala macam, tapi duit promosi apa segala macam si agen inilah, si distributor inilah yang ngatur. Ya, kayak label gitu. Ya tugasnya produser mah bikin musik aja sama artisnya, sama musisinya gitu, atau filmmakernya nih kalau di sini gitu. Tapi di Indonesia ini nggak ada nih. Sehingga produser direct ke warung langsung ke eksibitor gitu. Jadi masih tanggung jawab produser kalau di Indonesia. Tapi eksibitor kan lumayan banyak ya. Sekarang misalnya secara company ya. Sekarang ya. Menentukan sepakat tanggal barengnya susah nggak sih? Nah itu ini problem, kita ngomongin problem industri yang sekarang lagi jadi masalah banget nih. Jumlah layar di Indonesia masih kebatas banget untuk masih kurang lah sebenarnya untuk ketika diadu sama jumlah populasi. Mungkin gue salah, tapi yang gue pernah tahu waktu itu
populasi Korea masih 50 jutaan kalau nggak salah. Tahun 2014 gue kesana, gue pernah sempat dapat semacam kayak scholarship gitulah 2 mingguan 3 mingguan ke KAFA. Jumlah layar mereka 5.000. Penduduknya 50 jutaan. Dibanding di kita hari ini, tahun ini kita berapa? 280 juta. Ya, Guys, gitu. Layarnya 2.000-an. Jadi kurang banget memang. Jadi itu masalah. Jadi dinamika apapun yang terjadi, chaos yang terjadi, misalkan, susah nih sekarang minta tanggal ke eksibitor, kita harus struggling banget, susah nunggunya, ngantrinya begini, ada yang diistimewakan apa segala macam. Buat gue itu chaos itu terjadi karena memang jumlah layarnya kurang. Jadi eksibitor juga pecah kepala juga dia. Ini yang gue tahu. Kalau nggak salah ada sekitar 300 produksi tahun 2024 ini. Sekitar kurang lebih sebegitu. Yang tayang tuh sekitar 150-an. Berarti ada 200 film yang tidak bisa naik. Iya, ada 200 film yang kemana gitu. Tahun depan. Ya, Tahun depan nambah lagi. Iya, makanya 300 ada lagi. Berarti tahun depannya lagi. Iya, tahun tua aja. Logikanya bagus ya. Ini film lo udah tahu tanggal tayang nih? Januari, bukan film, series. Dia series, kalau dia series, yang dia kemarin terakhir series. Jadi problemnya problem layar, udah dibicarakan, udah ngomong berkali-kali. Kemarin sempat ada inisiatif dari pemerintah untuk ngumpulin filmmaker, terus kita udah ngomong sama kementerian yang baru nih kan, bahwa ini jumlah layar nih udah lumayan krusial karena justru malah saat ini kita tuh mecahin rekor tahun ini. Penonton Indonesia. Yes. 70-an ya kalau salah. Hampir udah 76-77 juta. Kita mau ketemu 80 juta tiket loh. Gila, itu gede banget. Gede banget. Gede banget. Dan rekor terakhir itu tahun 2022. Itu sekitar 60 juta. Bayangin 2 tahun kita leapnya 20 juta tiket. Iya. Jadi itu mematahkan argumen beberapa teman-teman yang di luar industri film bilang kayaknya itu tren gitu. Apa ya kan? tren untuk nonton film? Di 2022 kenapa kita punya rekor 60 juta tiket itu? Satu orang kena lepas kandang dari pandemi, terus tren sesaat. Gue bilang enggak nih kayaknya enggak nih gitu ya kan. Karena naiknya gila loh. Dari 60 juta hampir ke 80 juta dalam waktu 2 tahun gitu. Itu kan wah, ini artinya lagi tumbuhnya luar biasa. Dan yang menariknya lagi, negara lain sedang tidak mengalami itu. Iya, makanya aku baru mau nanya tuh. Di Korea kan penurunan kan? Banget. Dari tahun ke tahun. Banget. Amerika juga. Kalau Amerika udah lama, makanya sejak makanya lo ngomong kenapa Avenger ada di mana-mana itu karena mereka mengalami domestik turun. Nah, yang menarik tuh Korea Selatan tuh sekarang lagi lumayan susah ya. Drop banget. Nah, kemarin gue di JAF di Jogja Asian Pacific Netpack Film Festival itu ketemu banyak banget. Tak tahu mendadak JAF itu didatangi oleh banyak sekali produser-produser dari luar, terutama dari Korea Selatan, pingin kerjasama karena mereka lagi struggling. Sementara kita tahu di sini bisa dapat hampir 80 juta tiket gitu. Gila juga ya kita ya kalau dipikir-pikir. Gila ya. Ada 2 yang lagi rising banget di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara tuh Indonesia sama Vietnam. Vietnam juga lagi naik. Nah, kita balik ke bukunya. Ini ada kalau ada yang beli bukunya ya. Halaman 68, 69 nih 2 film favoritku nih disandingin satu-satu nih. Before Sunset sama Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ini kelar nonton banget. Banget. Coba itu ada tulisan nonton ulang. Kelar nonton. Berarti kelar nonton itu. Tapi emang betapa kayanya film itu ya, rasa dari Before Sunset itu ya. Iya. Kan ada 3 tuh, paling suka yang mana Mas? Aduh, susah. Before Midnight oke banget sih. Before Midnight oke banget buat closing. Jupri mau masuk mungkin? Belum nonton. Gimana masuknya ini? Enggak, jadi saya nonton aja. Nah, tapi itu ada film Jupri. Orang ngobrol doang. Bener-bener orang ngobrol. Setnya di situ doang. Gimana beda. Jadi gini, film itu ya? Kalau ada trilogi, Before Sunrise, Before Sunset, sama Before Midnight. Nih, tiga-tiganya ini film yang sama gitu. Kayak lanjutan sequel gitu. Karakternya sama. Karakternya Ethan Hawke sama Julie Delpy. Sutradaranya juga sama. Richard Linklater. Salah sutradara favorit gue lah. Nah, Before Sunrise itu ceritanya baru pertama kali 2 orang ini ketemu, masih muda banget tahun 9. Aduh, Before Sunrise 9 berapa ya gue lupa. 90-an awal banget. Ketemu di kereta. Terus si cowoknya ngomong gitu, "Lo mau gak jalan sama gue sekarang? Kalau enggak, lo bisa melewatkan kesempatan, siapa tahu gue jodoh lo." Pokoknya gitu-gitu lah. Dan filmnya ngobrolin itu, dan itu di Eropa gitu. Dia lagi jalan-jalan di Vienna, ya gitu. Di Vienna kan kalau nggak salah ya kan. Terus jalan-jalan, terus janjian
ketemu lagi Di stasiun. Ya spoiler nih gitu ya, tapi Itu film lama lah, film lama banget. Tapi akhirnya nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Akhirnya mereka setelah semalaman seharian jalan sebelum ya itu Before Sunrise itu janjian ketemu lagi di stasiun, nggak ketemu. Film kedua yang dibuat 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian, 9 tahun kemudian dibikinlah sequelnya Before Sunset. Ketemu lagi. Tagline-nya tuh adalah what if you meet the one that get away. Before Sunset tuh gitu. Karakternya tapi tumbuh juga 9 Karakternya tahun. Iya, Sidul 2. Boleh dibandingin sama Sidul. Benar Sidul. Rano Karno udah agak gemuk. Benar. Emang ada oplet juga sih dia. Iya, dia bener di Paris tuh ada ya. Ada opletnya. Itu ngobrol juga, Pak. Jadi satu film tuh ngobrol. Di Paris tapi settingnya pindah. Before Midnight mereka udah nikah 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian. Gokil. Umurnya nambah juga. Udah tua juga, keriput juga tuh. Iya, betul. Tapi Before Midnight tuh sangat-sangat raw banget gitu. Wah. Kayak pernikahan yang Beneran. Iya nggak sih, pernikahan yang sudah sekian tahun keluar abis di situ gitu. Mentah banget ya gitu ya. Pengen gua ngobrol kayak gini juga. Ya nonton Iya itu. ya, gua kosong ini. Tonton deh. Coba ya, boleh dibacain nggak nih? Boleh dong. Iya. September 2004 kelar nonton Before Sunset. Judulnya tentang masa lalu. Hari ini aku ketemu lagi dengan masa lalu, tak banyak beda, cuma lebih kurus sedikit. Ya, tak banyak yang beda, dia masih mendesak sama, dianggap masa yang lalu. Anjir. Kill. Ini endingnya juga keren sih. Before Sunset. Kita spoiler aja nih ya. Iya. Pesawatnya udah mau terbang, dia masih di apartemen si cewek, flat cewek. Di flat ceweknya. You're gonna miss that flight dia bilang gitu. Madonna. Iya. Bener, mundur lagi. Iya, mundur lagi. Dan jawabannya Ethan Hawke gila banget, karakter Ethan Hawke. Jadi dia kan gitu, you gonna miss that flight. I know. Oh iya, I know. Terus 9 tahun kemudian mereka nikah. Iya, di Greek ya. Pindah ke Yunani. Settingnya. Ya kenapa yang ini nggak ada judulnya International? Nah, karena nyambung. gini, bukan nyambung. Justru malah itu angle-nya dari ada orang yang pernah bilang sama gue, itu kan dari puisinya Edgar Allan Poe ya? Bukan. Alexander Pope. Ya kan. Nah, itu pernah ada yang ngomong ke gue, itu film dengan judul terindah. Gitu, Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu. Betul. Nah, terus gue kayak pingin kayak memakai logika yang agak terbalik aja gitu. Gue kalau kayak gitu, kalau gue bikin puisi dari sini kayaknya nggak gue kasih judul. Gitu. Oh, karena judulnya sudah terlalu bagus. Judulnya udah terlalu bagus. Aku ingin menghapusmu dari memoriku dengan sinar matahari membutakan abadi, membakar karat harapku demi mengingatkan kalau kau tak pernah mengingatku. Ini juga keren banget nih film. Soal orang mau ngelupain pacarnya, tapi semakin dia ngelupain, semakin dia ingat yang mau dihapus. Aduh. Jadi tambah kereng ya di kepala. Iya. Dan filmnya ini banget, filmnya juga lu mesti nonton sih. Filmnya agak-agak fantasi gitu lah, Michael Gondry kan. Michel Gondry. Ada prosedur, jadi dia datang gitu ke tempat, ada dokter lah, pokoknya ya agak fantasi nih ceritanya gitu, bahwa bisa masuk ke otak, ada operasi gitu yang bisa membuat lo lupa dengan memori itu gitu. Tapi ternyata enggak, malah terus filmnya jadi masuk ke wilayah yang main Jim Carrey sama yang main Jim Carrey. Yang main Jim Carrey. Harus nonton. Iya, yang main Jim Carrey. Bagus banget Jim Carrey. Terus dia masuk ke masa kecilnya dia. Dia tahu jadi malah gara-gara prosedur itu jadi masuk belok kemana dia masuk ke masa dia masih kecil banget, ketemu sama ibunya kayak gitu-gitu. Seru banget. Oke, berarti ada berapa puisi di sini, Mas Ari? Nah, ini lupa lagi gue kalau jumlah puisinya. Karena dia ada 2. Nah, jadi ada 2 nih di puisi ini. Jadi satu halaman depan itu adalah 8 depan dari layar. Itu maksudnya gue di depan layar. Duduk. Nah, yang kedua judulnya Premis Hujan. Nah, yang Premis Hujan itu kayak kebalik. Kalau ini adalah nonton, kayak di depan layarnya. Si Premis Hujan ini kayak behind the scene. Jadi gue memakai diksi-diksi film untuk bikin puisi. Oke, artinya bukan pengalaman nonton. Bukan pengalaman nonton, tapi sebagai filmmaker bikin puisi. Bikin puisi untuk ditonton. Untuk ditonton. Gitu. Jadi diksi-diksi kayak lensa, kamera, sinopsis, table reading itu gue jadiin diksi buat bikin puisi. Oke, berarti ada banyak. Ada yang paling favorit di sini? Kalau hampir semuanya, tapi mungkin yang paling ini banget ya dari Dalam Taksi sih, yang harus Taxi Driver Scorsese. Gitu. Kalau yang 8 depan. Harganya berapa?
Ini 98 sekian. 98.000 sekian bisa dibeli di Tokopedia mana-mana, saat di ini. Tokopedia. Terus ada kaos nih yang gue pakai. Makanya ini bagian dari seni yang berkelanjutan. Jadi dia turun lagi dia desainnya jadi kaos dan jadi tote bag. Nah ini apa nih? Ini dijual juga kah? Iya dijual juga. Atau... Dicari aja di Tokopedia. Keywordnya film bisa dieja. Nanti ketemu. Gitu. Cuman ada Edralvo ini yang jual. Ini tote bag. Gitu. Ini gue tinggal di sini. Weh, terima kasih Mas Aris. Dicek ya kalau di Tokped harga 50.000 udah bajakan tuh. Oh iya. Aduh, kalau pejuang topet banget ya ini. Bener, hardcover nih soalnya nih. Iya, hardcover. Oke, makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa beli bukunya Film Bisa Dieja, ada di marketplace, ada di mana-mana. Thank you Mas Aris. Sama-sama, thank you banget udah diundang. Thank you semuanya.